Seorang Romo Katolik berkata, Salve fratres, Katolik sama dengan kultus? Serius? Katolik itu kultus kah? Sabar dulu ya, karena percaya kebenaran mutlak, semua agama juga begitu ya. Karena punya otoritas, ya jelas, itu tandanya ada struktur, bukan sekte liar. Gereja Katolik berdiri 2000 tahun, bangun peradaban, bukan bungker paranoia. Sementara kultus itu pemimpin karismatik, otoriter, ganti ajaran seenaknya, anti kritik. Kalau Katolik, dogma jelas, kritik dibahas, filsafat dipeluk, sains didukung. Jadi, kapan terakhir Anda mendengar ada kultus yang bikin universitas? Ya, sekolah-sekolah tinggi. Menilai gereja pakai psikologi kultus itu kayak mengukur iman pakai Google Form. Lucu dan dangkal. Jadi sebelum menyebut Katolik itu kultus, coba buka buku sejarah dan pakai logika. Tuhan kasih otak, bukan buat ikut tuduhan murahan. Sampai jumpa. Dan Romo yang sama, beberapa waktu yang lalu berkata, Mari kita elaborasi pernyataan bahwa Gereja Katolik adalah sebuah kultus. Dalam arti tertentu, ya kultus yang sejati. Sebenarnya kultus yang sejati itu ya Gereja Katolik. Yang lain-lain di luar itu kultus-kultusan. Ya. Apa yang salah dengan kedua pernyataan Patris Allegro? Marilah kita bahas dan sanggah pernyataan Patris Allegro itu. Dan saya buktikan bahwa justru argumennya itu sungguh menggelikan. Karena mengabaikan sejarah gelap ajaran Gereja Katolik sendiri. Yaitu, sejarah Gereja Katolik yang sangat menakutkan dan mengerikan. Dan mengerikan di mana agama dijadikan alat pembenaran. Untuk melegalkan pembunuhan dan menyiksaan terhadap orang-orang yang menentang Gereja Katolik Roma. Jika Anda seorang Katolik, tolong saksikan video ini sampai tuntas agar Anda tidak gagal paham. Dulu sebelum saya berinteraksi dan mengamati ajaran Romo-Romo Katolik, saya sangat menghormati Romo-Romo itu, karena saya memiliki kesan bahwa mereka adalah rohaniwan yang memiliki pendidikan tinggi, pengetahuan luas, dan lebih-lebih para Romo mendedikasikan hidup sepenuhnya kepada pelayanan gerejawi. Tetapi sekarang, pemahaman saya tentang Romo-Romo Katolik telah berubah total. Saya sekarang malahan bertanya-tanya, pengetahuan apa yang mereka peroleh di seminari-seminari Katolik yang mereka jalani bertahun-tahun? Hal ini saya pertanyakan, karena pengetahuan mereka saat berbicara di channel YouTube mereka, tidak mencerminkan sama sekali pendidikan tinggi yang mereka dan umat Katolik banggakan. Bahkan tingkat intelektualitas mereka pun patut dipertanyakan. Dan saya di sini, tidak ada maksud menghina, tetapi poin inilah yang saya akan bahas dan buktikan di dalam video ini. Nah, mari kita mulai. Pertama, Patris Allegro berkata, Jadi, kapan terakhir Anda mendengar ada kultus yang bikin universitas? Ya, sekolah-sekolah tinggi. Menilai gereja pakai psikologi kultus itu kayak mengukur iman pakai Google Form. Lucu dan dangkal. Jadi sebelum menyebut Katolik itu kultus, coba buka buku sejarah dan pakai logika. Tuhan kasih otak, bukan buat ikut tuduhan murahan. Sampai jumpa. Saya sangat sedih dengan pernyataan Patris Allegro itu, karena membuktikan bahwa, saat berbicara, Patris Allegro hanya buka mulut, tanpa pengetahuan. Hal ini sangat berbahaya karena Allegro adalah seorang imam gereja Katolik yang memiliki banyak pengikut yang membabi buta mempercayai apa yang dikatakannya sebagai kebenaran, padahal apa yang disampaikan Allegro adalah tidak benar. Untuk membuktikannya, mari kita lihat sebuah situs dari Gereja Mormon, atau Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci akhir zaman. Dan perhatikan keterangan dari situs itu yang mengatakan, Universitas Brigham Young, Universitas Brigham Young Hawaii. Universitas Brigham Young Idaho dan Sekolah Bisnis LDS ada untuk memberikan pendidikan sekuler yang bagus yang diperkuat dengan cita-cita dan asas-asas keagamaan Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Semua mahasiswa yang menghadiri sekolah-sekolah ini, termasuk mereka yang dari agama lain, menandatangani kode kehormatan yang menyetujui untuk mempertahankan standar tertinggi kehormatan, integritas, moralitas dan pertimbangan lainnya dalam perilaku pribadi. Standar-standar ini mencakup menggunakan bahasa bersih, menghadiri pertemuan gereja secara teratur, berpantang dari hubungan seks di luar pernikahan, dan tidak minum minuman beralkohol atau merokok. Nah, coba Anda perhatikan pernyataan situs itu, yaitu tentang kesucian hidup dari pengikut Mormon, yaitu tidak melakukan hubungan suami istri di luar nikah, menggunakan bahasa bersih. Ini arti bahasa yang mereka gunakan itu sopan,
bukan bahasa yang penuh dengan caci makian, tidak minum minuman beralkohol, dan bahkan tidak merokok. Bahkan saya pernah berdiskusi dengan mereka, dan mereka juga tidak minum teh, yang dianggap mengandung zat kafein. Jadi standar kehidupan pengikut Mormon sangat tinggi, bukan? Bandingkan dengan para Romo yang banyak merokok. Nah, siapakah pengikut gereja Mormon itu? Jika Anda tidak tahu atau belum tahu tentang pengikut gereja Mormon, maka ada yang Anda harus tahu, yaitu para ahli kultus mengategorikan gereja Mormon sebagai salah satu dari sebuah kultus berkedok agama Kristen. Mari kita dengar keterangan Wikipedia tentang gereja Mormon berikut ini. Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir, dan juga dikenal dengan nama Gereja Mormon, adalah gereja restorasionis Kristen non-Trinitarian, yang didirikan oleh Joseph Smith pada 6 April 1830. Nama Mormon yang diberikan kepada kelompok ini berkaitan dengan kitab suci mereka yang kedua di samping Alkitab, yaitu Kitab Mormon. Gereja ini merupakan salah satu gereja yang sangat cepat berkembang pada abad ke-20 dan ke-21. Pengaruh mereka sangat terasa di Amerika Serikat, khususnya dalam politik pemerintahan negara. Saat ini ada 5 orang senator AS yang berlatar belakang Mormon. Dunia pendidikan dan kebudayaan AS juga cukup banyak dipengaruhi oleh orang-orang Mormon. Misalnya Stephen Covey yang terkenal dengan bukunya 7 Habits of Highly Effective People dan keluarga Osmond yang terkenal melalui Donny Osmond dan Mary Osmond. Paduan suara tabernakel di taman. Bait suci diklaim sebagai salah satu paduan suara terbaik di dunia dan banyak sekali pengagumnya. Dan bahkan gereja Mormon pun memiliki badan layanan kemanusiaan juga. Dan untuk keterangan umum lainnya tentang gereja Mormon, Anda bisa baca langsung di Wikipedia. Nah, setelah Anda mendengar reputasi gereja Mormon yang juga telah membangun peradaban dan kebudayaan di Amerika, sejak berdirinya gerakan ini tahun 1830, maka pernyataan Patrice Allegro berikut ini. Gereja Katolik berdiri 2000 tahun. Bangun peradaban, bukan bungker paranoia. Pernyataan Allegro terdengar dangkal dan kurangnya literasi dari si Romo, bukan? Jadi janganlah terlalu membanggakan prestasi dari gereja Katolik, karena gerakan kultus pun, jika diberi waktu 2000 tahun akan sanggup membangun peradaban yang lebih besar dari gereja Katolik. Dan ini uniknya, yaitu tahukah Anda bahwa, meskipun gereja Katolik Roma dan gereja Mormon memiliki doktrin Alkitab yang sangat berbeda, tetapi jika ditinjau dari segi perspektif kultus, maka gereja Katolik dan gereja Mormon punya kesamaan yang tidak bisa dibantah. Kesamaan apakah itu? Silahkan lihat video nomor 203 untuk mengetahui persamaan itu yang membentuk gereja Mormon masuk ke dalam kategori kultus. Sedangkan gereja Katolik bisa Anda simpulkan sendiri. Dan mari kita dengar argumen Allegro berikut ini. Katolik itu kultus kah? Sabar dulu ya. Karena percaya kebenaran mutlak, semua agama juga begitu ya. Karena punya otoritas, ya jelas. Itu tandanya ada struktur, bukan sekte liar. Nah, apa yang disampaikan oleh Allegro adalah benar, yaitu semua agama yakin dan percaya bahwa ajaran yang diterimanya adalah kebenaran mutlak. Tetapi ada perbedaannya, yaitu pertama, saya percaya bahwa kebenaran mutlak itu adalah Yesus Kristus, sesuai dengan kitab Yohanes 14, ayat 16. Sedangkan bagi umat Katolik, kebenaran mutlak merujuk kepada gereja Katolik sesuai dengan kitab 1 Timotius 3, ayat 15. Mengenai klaim gereja Katolik sebagai kebenaran, telah dibahas di video 281 yang membuktikan bahwa kebenaran yang diklaim oleh gereja Katolik bukanlah kebenaran, karena bisa berubah. Padahal, yang namanya kebenaran tidak bisa dan tidak akan berubah. Kedua. Nah, meskipun gereja Katolik dan Protestan, arus utama, seperti Lutheran dan Calvinis mempercayai Alkitab sebagai kebenaran mutlak. Tetapi gereja Katolik juga mengajarkan bahwa tradisi suci adalah kebenaran mutlak yang diwariskan secara ilahi oleh Yesus Kristus dan para rasul. Sehingga posisi otoritas tradisi suci setara dengan kitab suci. Sebaliknya, yang diakini oleh Protestan, yaitu hanya Alkitab sebagai satu-satunya kebenaran mutlak, sedangkan posisi tulisan bapak-bapak gereja berada di bawah Alkitab. Dan ini menariknya, yaitu gereja Katolik juga mempercayai tradisi suci sebagai sumber iman yang bersumber ilahi. Dan gereja Mormon juga percaya bahwa kitab Mormon sebagai sumber iman yang bersumber ilahi. Jadi Alkitab plus Alkitab saja tidak cukup. Dan lebih menarik lagi,
yaitu satu-satunya pihak yang berwenang menafsirkan kitab suci di Gereja Katolik, adalah pihak magisterium. Bagaimana dengan Gereja Mormon? Sama dengan Gereja Katolik, yaitu pihak yang berhak menafsirkan Alkitab disebut sebagai presidensi utama dan quorum 12 rasul. Mereka dianggap sebagai nabi, pelihat, dan pewahyu bagi seluruh gereja, sehingga keputusan dan ajaran mereka, ketika disampaikan secara unanim atau dengan suara bulat, dianggap mengikat bagi seluruh anggota gereja. Ini artinya, tugas umat Mormon hanya mentaati dan mengikuti arahan petunjuk pemimpin mereka. Dan hal ini juga sama dengan umat Katolik. Dan mengenai kesamaan ajaran yang dimiliki oleh Gereja Mormon dan Katolikisme Romawi dari segi perspektif kultus, bisa Anda lihat di video nomor 204. Ketiga, Patrice Allegro juga berbicara tentang hierarki, seolah-olah hanya di organisasi Gereja Katolik yang memiliki hierarki. Padahal di semua organisasi pasti memiliki hierarki. Jika tidak ada hierarki di dalam sebuah organisasi, maka akan terjadi kekacauan di dalam berorganisasi. Namun demikian, sistem hierarki yang ada di Gereja Katolik dengan di gereja-gereja Protestan sangatlah berbeda. Di Gereja Katolik sistem hierarki dijalankan secara tersentralisasi, dengan pusatnya di Vatikan. Sebaliknya, umumnya di gereja-gereja Protestan memiliki bentuk otoritas hierarkinya terdesentralisasi. Dan ini kurangnya pengetahuan dari Patrice Allegro saat mengatakan, Sabar dulu ya, karena percaya kebenaran mutlak, semua agama juga begitu ya. Karena punya otoritas, ya jelas, itu tandanya ada struktur, bukan sekte liar. berdasarkan pengetahuan saya yang cukup mendalam tentang grup-grup kultus. Semua grup kultus memiliki corak hierarki yang sama dengan Gereja Katolik Roma. Misalnya, perhatikan keterangan tentang Gereja Mormon ini. Dan sekarang perhatikan keterangan tentang saksi-saksi Yehua berikut ini. Jadi meskipun Gereja Mormon dan saksi-saksi Yehua dianggap golongan sekte oleh Allegro, tetapi justru sekte-sekte itu memiliki sistem hierarki yang sama dengan Gereja Katolik. Tentunya, struktur hierarki yang dimaksud oleh saksi Yehua, Gereja Mormon, dan Gereja Roma bukan hanya sekedar struktur organisasi, tetapi juga struktur hierarki otoritas pengajaran yang berpusat kepada pemimpin tertinggi dan jajarannya. Di dalam organisasi Gereja Mormon otoritas pengajaran terletak di tangan presidensi utama dan quorum 12 rasul. Di dalam organisasi saksi Yehua, seluruh otoritas doktrin berada di pihak golongan hamba yang setia dan bijaksana, atau badan pimpinan saksi Yehua, yaitu pemimpin tertinggi di dalam saksi Yehua. Dan di dalam Gereja Katolik Roma berada di pihak magisterium gereja. Nah, meskipun dalam hal doktrin Alkitab, ketiga organisasi kelompok itu berbeda, tetapi mengapa dalam hal otoritas pengajaran ketiga organisasi kelompok itu punya kesamaan? Nah, untuk menjawabnya, kita masuk ke poin nomor 4. Hal ini dijelaskan oleh sebuah channel Dunia Katolik berikut ini tentang ciri-ciri kultus. Seorang pemimpin kultus biasanya memiliki ciri-ciri tertentu yang membedakannya dari pemimpin kelompok agama atau organisasi biasa. Berikut beberapa ciri utama yang sering ditemukan. 1. Otoritas absolut. Pemimpin kultus menempatkan dirinya sebagai satu-satunya sumber kebenaran. Mengklaim memiliki wawasan khusus atau wahyu ilahi yang tidak dimiliki orang lain. Menolak kritik dan tidak mengizinkan pertanyaan atas ajarannya. Apa yang dikatakan oleh channel Dunia Katolik adalah benar, yaitu semua grup kultus memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu mereka mengaku memiliki otoritas absolut, yang diperolehnya secara ilahi. Klaim-klaim itu di dalam psikologi kultus disebut manipulasi mistis. Misalnya, Joseph Smith mengaku mengalami pengalaman spiritual, yaitu dikunjungi oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa, yang memberikan tugas kepadanya untuk memulihkan Injil yang telah diselewengkan. Dan Joseph juga mengaku dibaptis oleh Yohanes Pembaptis untuk menerima imamat Harun, dan kuasa untuk membaptis dan melakukan ritual lainnya. Demikian juga dengan pemimpin tertinggi saksi Yehua mengklaim telah dilantik oleh Yesus Kristus untuk menjadi hamba yang setia dan bijaksana, sesuai dengan Injil Matius 24, ayat 45. Nah, bagaimana dengan Paus Gereja Katolik Roma? Mari kita dengar klaim-klaim ini dari channel Dunia Katolik berikut ini. Dalam tradisi apostolik, otoritas Paus berasal dari Kristus sendiri yang memberikan mandat kepada Petrus untuk menggembalakan kawanannya. Yohanes 21 ayat 15-17, Matius 16 ayat 18-19. Otoritas Paus bersifat apostolik, bukan pribadi. Yesus sendiri,
Memberikan otoritas kepada Petrus dengan jelas dalam Yohanes 21 ayat 15-17. Gembalakanlah domba-dombaku. Petrus tidak bertindak atas otoritas pribadinya, tetapi atas mandat Kristus. Paus, sebagai penerus Petrus, juga tidak bertindak berdasarkan interpretasi atau kehendak pribadinya, melainkan berdasarkan ajaran yang telah diwariskan dalam tradisi dan magisterium. Dan apa yang disampaikan oleh Patris Allegro berikut ini adalah bentuk dari manipulasi mistis. Salve saudara-saudara, apakah gereja Katolik didirikan langsung oleh Tuhan kita Yesus Kristus? Ya, buktinya sangat jelas dan ada di mana-mana. Tapi orang-orang Kristen yang bukan apostolik mencoba berargumen dengan segala macam cara untuk menghilangkan fakta bahwa Tuhan kita Yesus Kristus mendirikan satu gereja, yaitu gereja Katolik. Tentunya, semua grup kultus memanfaatkan ayat-ayat Alkitab sebagai sebuah legitimasi pembenaran atas otoritas pemilihan ilahi yang diperolehnya. Jika tidak ada ayat-ayat pembenarannya, pasti tidak ada yang percaya, bukan? Nah, karena pemimpin kultus mengaku dirinya beroleh relasi yang spesial, spektakuler dan bersifat mistis, antara dirinya dengan Allah, maka pemimpin kultus secara otomatis mengklaim dirinya memiliki suatu wahyu atau pengetahuan yang tidak dimiliki oleh orang lain, sehingga ia adalah satu-satunya sumber kebenaran. Dan karena kebenarannya itu bersumber dari Allah sendiri, maka kebenaran yang disampaikan oleh pemimpin kultus tidak mungkin salah. Oleh karena itu, doktrin yang diajarkan oleh pemimpin kultus tidak boleh dikritik, karena mengkritisi ajaran pemimpin kultus berarti dianggap mengkritisi Allah sendiri. Pemimpin kultus sangat anti-kritik. Jadi struktur organisasi sebuah kultus pasti bersifat otoriter. Hal ini disampaikan dengan jujur oleh Patris Allegro sebagai berikut. Sementara kultus itu pemimpin karismatik, otoriter, ganti ajaran seenaknya, anti kritik. Poin kelima. Dan tentunya, jika kita cermati kepemimpinan Paus Gereja Roma di zaman modern ini, kita tidak bisa melihat kepemimpinan Paus Gereja Katolik bersifat karismatik, ganti ajaran seenaknya, anti kritik dan bahkan otoriter. Yang kita lihat adalah Paus yang ramah, sangat bertoleransi dengan agama lain, hidup dalam kesederhanaan dan hal-hal yang positif lain-lainnya, sehingga banyak dikagumi oleh banyak orang. Tetapi tunggu dulu. Sejarah kepausan Gereja Roma telah ada sejak 2000 tahun, dan Gereja Roma telah dipimpin oleh lebih dari 260-an paus sepanjang sejarahnya gereja ini. Kita tidak bisa hanya menilai kepausan Gereja Roma di zaman modern ini, dengan mengabaikan sejarah masa lalunya. Ada banyak hal yang orang tidak, atau kurang tahu yaitu, sejak Konsili Vatikan II, telah terjadi perubahan yang radikal di dalam ajaran Gereja Roma, sehingga perubahan radikal itu telah mengubah wajah asli Gereja Roma, menjadi sangat positif dan mengundang kekaguman banyak orang. Namun demikian, jika kita mencermati sejarah dan ajaran Gereja Roma di masa lalu, maka kita akan bisa melihat bahwa ciri-ciri kultus yang disampaikan oleh Patris Allegro cocok dengan kepausan Gereja Roma. Lebih lanjut, Patris Allegro mengatakan hal yang sangat menarik. Kalau Katolik, dogma jelas, kritik dibahas, filsafat dipeluk, sains didukung. Nah, Patris Allegro juga menyarankan kita untuk membuka buku sejarah, pakai logika dan menggunakan otak yang diberikan Tuhan untuk memanfaatkannya. Dan jika Anda menyaksikan video ini, tolong gunakan daya nalar Anda untuk menyimpulkan sendiri, dan ajukan pertanyaan. Apakah Gereja Katolik Roma memenuhi ciri-ciri kultus, seperti yang dijelaskan oleh Patris Allegro? Mari kita buka buku sejarah gelap dan kelam sejarah abad pertengahan Gereja Katolik Roma. Silahkan Anda cari informasi tentang sejarah Inkuisisi. Apa itu Inkuisisi? Serangkaian institusi sistem peradilan yang sengaja dibuat oleh Gereja Katolik dengan tujuan utama memerangi dan memberantas bid'ah atau ajaran-ajaran yang dianggap sesat dan menyimpang dari doktrin resmi gereja. Dan Inkuisisi seringkali melibatkan praktik-praktik yang kejam dan melanggar hak asasi manusia karena adanya proses penyiksaan dan bahkan manusia dibakar hidup-hidup yang dianggap menyimpang dari ajaran Katolik atau menentang otoritas gereja. Sejarah Inkuisisi merupakan periode yang kontroversial dan gelap dalam sejarah Gereja Katolik. Mengapa bisa terjadi Inkuisisi? Gereja Katolik mengklaim punya otoritas absolut atas kebenaran, sehingga Gereja Katolik adalah penjaga kebenaran iman Kristen yang sejati. Inkuisisi dibentuk untuk menyelidiki dan mengoreksi ajaran-ajaran yang dianggap mengancam kesatuan dan kemurnian iman tersebut. Mari kita buka buku sejarah Gereja Katolik di abad pertengahan. Buku ini bisa Anda beli di toko buku Gramedia, dan buku ini berkata,
Inilah masa-masa tergelap dari sejarah kelam tahta suci ketika kerajaan Kristen dicengkeram oleh ketakutan histeris terhadap ilmu sihir dan terhadap perbedaan pendapat manapun yang menentang jalur agama yang sejati. Sebagaimana diamanatkan oleh para paus dan gereja Katolik. Beberapa kejahatan paling keji yang pernah dilakukan atas nama agama, semuanya dengan sanksi kepausan. Terjadi selama sekitar 5 abad pada masa perjuangan ganas merambah seluruh Eropa untuk memusnahkan kesalahan, keyakinan, praktik, atau pendapat manapun yang menyimpang dari haluan resmi kepausan. Lebih lanjut Patris Allegro berkata, Kalau Katolik, dogma jelas, kritik dibahas, filsafat dipeluk, sains didukung. benarkah sains didukung? Mari kita dengar. Dalam bentuk yang kurang brutal, Inkuisisi menangkap ahli astronomi abad ke-17, Galileo Galilei, yang dikecam karena mendukung pendapat tentang struktur alam semesta, yang berlawanan dengan ajaran-ajaran gereja. Galileo percaya bahwa bumi mengorbit matahari, sementara gereja mengajarkan bahwa bumi adalah pusat alam semesta. Galileo akhirnya menghabiskan hidupnya sebagai tahanan di dalam rumahnya sendiri, dan sekitar 350 tahun kemudian pihak Vatikan akhirnya mengakui bahwa Galileo selama ini memang benar. Bagi saya, apa yang dikatakan oleh Patris Allegro itu sungguh dangkal dan memalukan. Karena Patris Allegro tidak ngaca sejarah kelam dan gelap gereja Katolik Roma. Saya bertanya-tanya apakah Patris Allegro tidak membaca sejarah gereja Katolik waktu ia belajar di sekolah seminari Katolik? Atau, apakah memang sekolah seminari Katolik menghapus sejarah gelap dan kelam gereja Katolik, sehingga Patris Allegro tidak tahu dan belajar sedikit pun tentang sejarah gerejanya, sehingga di medsos, Patris Allegro berani mengumbar pernyataan-pernyataan yang dangkal dan tidak tahu malu? Nah, tentunya sekarang Anda sudah bisa menjawab pertanyaan dari Patris Allegro. Apakah Katolik sebuah kultus? Dan saya jadi teringat dengan perkataan Tuhan Yesus di Matius 7, ayat 15-20 yang berkata, Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dan saya ingin Anda merenungkan secara khusus perkataan Kristus, yaitu nabi-nabi palsu yang menyamar seperti domba. Mengertikah yang saya maksud? Tolong berikan komentar Anda.